Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada malam yang berbahagia ini dipertemukan kita di majelis ini dalam keadaan sehat wal afiah, berkumpul dengan nikmat iman dan Islam. Semoga dua nikmat ini terpelihara hingga datang akhir kematian. Semoga Allah memberikan nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, judul yang akan kita pelajari malam ini yaitu apa jawabmu saat ditanya. Saat ditanya, pertanyaannya siapa yang bertanya? Kalau apa jawabmu, ya kita. Apa jawab kita masing-masing saat ditanya? Berarti ada yang terkandung dalam makna saat ditanya. Saat ditanya berarti ada yang bertanya. Yang kedua, kapan itu ditanya? Ada waktu kapan pertanyaan itu disampaikan. Dan siapakah yang bertanya? Maka yang dimaksud saat ditanya di sini bukan saat kita hidup di dunia. Kalau kita hidup di dunia ini, emang siapa yang sering bertanya sama kita? Paling kalau bapak-bapak yang sering ditanya, yang sering bertanya ya istrinya. Tapi bukan itu. Yang dimaksud saat ditanya di sini adalah saat kita sudah berada dalam kehidupan. Yang pertama barzakh, yang kedua al-akhirah, berarti hidup sesudah mati. Karena manusia ini hidup dua kali dan mati dua kali, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah surat kedua pada ayat 28. Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Apa kata Allah? Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan, dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Kaifa takfuruna billah, kenapa kau ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal dulu kau mati. Fa ahyakum, kemudian kau kuhidupkan. Thumma yumitukum, kemudian kau kumatikan. Thumma yuhyikum, kemudian kau kuhidupkan kembali. Thumma ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah kalian akan kembali. Berarti kalau melihat ayat ini, fase perjalanan kita yaitu ada 4. Kalau diurut, 2 mati, 2 hidup, yaitu mati, hidup, mati, hidup. Kalau sekarang kita ini mati apa hidup? Halo? Hidup. Hidup yang keberapa?
Yang pertama, setelah kematian yang pertama, ketiadaan kita di dunia ini adalah kematian. Sebelum kita terlahir ke bumi ini, kematian. Sekalipun spermatozoa bertemu dengan ovum, menjadi zigot, berkembang dalam rahim sang ibu, dia belum dikatakan hidup sebelum Allah tiupkan ruh. Dan ketika janin itu berusia 120 hari, 40 hari menjadi nutfah, 40 hari menjadi alaqah, 40 hari menjadi mudghah, 120 hari, thumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutus malaikat, fayanfukhu fihi ruh, kemudian diperintahkan untuk yakni meniupkan ruh ke dalam janin tersebut, maka hiduplah. Maka tidak kurang 5 bulan dia hidup dalam rahim. Begitu pendeknya hidupnya, cuman 5 bulan kurang lebih. Setelah itu lahirlah dia ke bumi, hidup di alam dunia ini. Kalau Nabi Adam mungkin barangkali usia panjang 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Bagaimana dengan kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-umru ummati baina 60 wa 70 sana. Umur umatku itu antara 60-70 tahun. Jarang yang lebih dari itu. Maka setelah itu malakul maut diperintahkan untuk mencabut nyawanya. Itulah kematian kedua. Tatkala terpisah ruh dari jasad, jasad berkalang tanah, ruh berada di alam barzakh. Sekalipun dia belum memasuki kehidupan akhirat yang sebenarnya, maka alam barzakh ini merupakan transisi bainad dunya wal akhirah. Dia merupakan dimensi waktu. Adapun tempatnya bisa ditempatkan ruh itu sesuai kehendaknya. Ada kalanya di langit seperti ruh para nabi, ada kalanya di Sidratul Muntaha, ada kalanya naik tinggi di atasnya, yaitu surga. Ruh-ruh itu bisa ditempatkan dalam ruang-ruang itu. Di langit misalnya, langit pertama ada ruh Nabi Adam, langit kedua ada ruh Nabi Yahya bin Zakaria, di langit yang ketiga ada ruh Nabi Yusuf alaihissalam, langit keempat ada Nabi Idris, langit kelima ada Nabi Harun, langit keenam ada Nabi Musa, langit ketujuh ada Nabi Ibrahim. Demikian pula di atasnya Sidratul Muntaha, sekalipun tidak disebutkan secara rinci ruh siapa mereka, yang jelas mereka adalah orang-orang mukmin. Lebih tinggi lagi ditempatkan di surga, yaitu ruh para syuhada. Sekalipun jasadnya berkalang tanah, ada di bumi ini, di ruang bumi ini, ruh itu berada di dimensi waktu barzakh yang tidak bisa keluar kemana-mana. Tapi ruh para syuhada ini ditempatkan di surga, di dalam perut burung-burung hijau, yang burung ini tiap pagi terbang mencari makan buah-buah surga, maka ruh itu menikmati indahnya surga. Dan di sore hari dia hinggap di lentera-lentera di bawah arsy Allah, dan Allah meminta kepada ruh itu untuk meminta satu permintaan, tetapi permintaan itu tidak mungkin dikabulkan karena mereka berharap ingin kembali ke dunia untuk berjihad, membela agama Allah dan mati syahid yang kedua, dan seterusnya. Inilah keadaan perjalanan manusia. Itulah kematian yang kedua sebelum nanti memasuki kehidupan yang kedua, saat sangkakala ketiga ditiup atau tiupan ketiga, maka dikumpulkan kembali jasad dan ruhnya. Mereka bangkit dari kuburnya. Disitulah awal perjalanan akhirat manusia sampai titik akhir surga atau neraka. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, maka yang kita akan hadapi dalam waktu dekat ini berpisahnya antara jasad dan ruh. Jasad kita di bumi, ruh kita masuk ke alam barzakh. Disitulah mulai pertanyaan akan kita hadapi. Siapa yang bertanya? Yang bertanya adalah
malaikat Munkar dan Nakir. Apa pertanyaan mereka dan apa jawabnya? Seandainya kita sudah pernah mendengarnya, pertanyaan besarnya, akankah kita mampu untuk menjawab pertanyaan itu? Kalau memang mampu, sukses menjawabnya, maka nikmat yang akan didapat. Kalau tidak mampu menjawabnya, siksa yang akan didapat. Maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk mempersiapkan diri menghadapi fitnah itu, dan bahkan memerintahkan kita untuk berdoa agar dihindarkan dari azab ketika berada di barzakh. Setiap kali sebelum kita salam diperintahkan kita membaca kalimat Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Wahai Allah, aku berlindung dari Engkau dari siksa kubur. Berlindung kepada Engkau dari siksa kubur. Maka tidaklah setiap manusia pasti akan menghadapi pertanyaan dua malaikat ini. Apa pertanyaan mereka? Beberapa riwayat dalam hadis. Yang pertama dalam Musnad Imam Ahmad, juga dalam Sahih Abu Dawud, juga terdapat dalam Sahih At-Tirmidzi, juga terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam riwayat Al-Bara' bin Azib dalam Sahih Abu Dawud nomor 4753, saat itu Nabi SAW beliau usai mengubur jenazah sahabat Ansar. Di saat itulah kemudian Nabi memberi nasihat kepada kita. Apa nasihat beliau? Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, apa katanya? Kami bersama Rasulullah SAW pernah mengiringi jenazah seorang yang berasal dari kalangan Ansor. Kemudian kami tiba di pemakaman. Setelah dimakamkan, beliau duduk di sisi kuburan dan kami mengelilingi beliau. Kami diam tidak bergerak, seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Saat itu Rasulullah memegang sebatang kayu. Kemudian beliau mengangkat kepala dan berkata, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab siksa kubur. Ista'idu billah min adabil qabr. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Berapa kali beliau ucapkan itu? Rasulullah mengulangi pernyataannya hingga 3 kali. Ketika mayit mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkan area pemakaman, ia akan ditanya, siapakah Rabbmu? Man Rabbuka? Siapakah Rabbmu? Apa agamamu? Wa madinuk? Apa agamamu? Dan siapakah nabimu? Wa man nabiyuk? Siapa nabimu? Ini pertanyaan yang akan disampaikan oleh malaikat. Kendatipun orang yang mengantarkan jenazah itu pulang, maka mayit itu mendengar suara terompah orang yang mengantarkannya. Ingat, yang didengar hanya suara apa tadi? Sandal, terompah. Tidak yang lainnya. Jadi ketika antum ngobrol sama dia, dengar nggak dia? Nggak ada dalilnya. Karena sandal terompah itu bergeser dengan tanah. Maka tidak perlu dikasih bocoran jawaban. Karena kadang sudah dikubur dikasih bocoran. Mayit siro bakal ditekani malaikat loro. Siro bakal ditakoni man rabbuka, sopo pangeranmu. Mongko jawaban Rabbi Allah, pangeranku Allah. Dikai bocoran. Ada nggak yang seperti itu? Di sini ada nggak? Endi wonge? Enggak ada di sini. Dia tidak akan mampu mendengarkan suara orang yang berada di atasnya yang hidup. Hanya Nabi menyebutkan suara terompah sandal. Jangan hadis ini dijadikan dalil bahwa mayit itu mendengar. Ingat, yang terdengar suara terompah sandal saja. Kira-kira sing ngeterno iku nek HP ini muni, krungu enggak mayite? Halo? Maka datanglah malaikat
Malaikat siapa yang datang? Halo? Mungkar, nakir. Baik, lanjutkan. Dalam riwayat lain, datanglah dua malaikat dan mendudukannya. Datanglah dua malaikat dan mendudukkannya. Sudah pernah kenal malaikat ini? Sudah kenal, Pak? Yang itu harus kenal dong, Nabi memperkenalkan kan. Buka Tirmizi 1071 riwayat Abu Hurairah. Di Tirmizi riwayat Abu Hurairah, di Abu Dawud riwayat Al-Bara' bin Azib, nanti di Bukhari kita akan lihat riwayat Anas bin Malik tentang nikmat dan azab kubur. Karena dua ini yang akan dihadapi. Kalau tidak nikmat, azab. Dan manusia akan dibagi menjadi tiga kelompok besar. Pertama, mukmin. Kedua, kafir. Ketiga, munafik. Dia akan terbelah menjadi tiga kelompok ini. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? apabila mayat telah dikuburkan, salah satu di antara kamu dikuburkan, maka datanglah dua malaikat yang hitam dan biru. Malaikat yang hitam dan biru. Aswadani azraqani. Malaikat yang hitam dan biru. Atau yang menyebutkan malaikat yang hitam kebiru-biruan. Sekarang sudah kenal nggak? Warnanya apa warnanya? Hitam kebiru-biruan. Umpama ono menungso kelire koyok ngono, ngeri nggak? Ini di alam kubur datang malaikat warnanya hitam kebiru-biruan. Berarti jenengan pun kenal. Makanya kalau nek muncul mungkar nggih. Nek wani. Kemudian kedua malaikat itu berkata, belum jenenge sapa? Jangan diputus hadisnya. salah satunya bernama Munkar, dan yang kedua Nakir. Yang kedua bernama Nakir. Jelas. Kemudian kedua malaikat itu berkata, apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini? dalam hadis ini pertanyaannya hanya satu, mewakili dari tiga pertanyaan, yaitu tentang Rasul. Sekarang kembali ke Abu Dawud. Ingin tahu pertanyaan yang lengkap. Nanti kita balik lagi ke Tirmizi. Abu Dawud tadi 4753. Sini punya kitab yang manual, Tirmizi. Baik. Ulangi dari atas. Ya. Dalam riwayat lain, datanglah dua malaikat dan mendudukannya. Kemudian keduanya bertanya, Apa pertanyaannya? siapakah Rabbmu? Man rabbuka? Ia menjawab, Orang Rabbku mukmin akan menjawab apa? Ia menjawab, Rabbku adalah Allah. Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Kemudian keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Wa ma dinuk? Ia menjawab, agamaku Islam. Dinil Islamu. Agamaku Islam. Kemudian ditanya lagi, siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? wa man bu'itsa fikum? Siapa lelaki yang diutus kepadamu? Ia menjawab, dia adalah Rasulullah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, apa yang kamu ketahui? Wa ma yudrik? Apa yang kau ketahui tentang dia? Ia menjawab, aku membaca kitab Allah. Qara'tu kitab Allah. Aku membaca kitab Allah. Bayangkan kalau selama hidup tidak pernah membaca kitab Allah. Orang mukmin akan menjawab, qara'tu kitab Allah. Aku membaca kitab Allah dan aku mengimaninya. amantu bih. Aku mengimaninya.
dan membenarkannya. Wasadaqtu bih, dan aku membenarkannya. Itulah jawaban orang mukmin, karena Allah teguhkan ucapannya, yaitu inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memantapkan orang-orang yang beriman. Iya, dalam surah Ibrahim ayat 28, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan ucapan orang-orang mukmin dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dalam kehidupan dunia, ketika saat kematiannya, dia diberi kemudahan untuk mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, ketika ditanya oleh Munkar Nakir, karena alam barzah ini merupakan manzilun min manazilil akhirah, satu kedudukan di antara terminal kehidupan akhirat. Setelah itu apa yang terjadi? Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya. Kemudian ada suara dari langit. Wa yunadi munadin minas sama, terdengarlah suara dari langit. Apa katanya? Benarlah apa yang dikatakan oleh hambaku. Qad sadaqa abdi, benar apa yang diucapkan hambaku. Berarti kalau hambaku, suara itu suara siapa? Allah. Benar apa yang diucapkan hambaku. Kemudian apa katanya? Berilah ia hamparan permadani dari surga. Afrisu minal jannah, hamparkan permadani dari surga. Bukakanlah baginya pintu menuju surga. Iftah lahu baban ilal jannah, bukakan pintu menuju surga. Berilah ia pakaian dari surga. Ilbasu minal jannah, beri pakaian dari surga. Setelah dibuka pintu, maka apa yang keluar dari surga itu? Kemudian Nabi SAW berkata, saat itu didatangkan untuknya wangian surga dan kuburnya diluaskan seluas mata memandang. Iya, maka hawa sejuk yang bau wangi masuk ke dalam barzakh kuburnya. Bahkan wawassa'a qabrahu maddal basar, diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Dalam riwayat Abu Hurairah, diluaskan bukan sejauh mata memandang. Buka kembali Tirmidzi 1071. Berapa diluaskannya? Kalau ada perbedaan dari riwayat yang berbeda, bukan berarti terjadi pertentangan, akan tetapi ini adalah melengkapi. Bahkan bisa dikatakan ada luas minimal dan luas maksimal. Silakan. Dia akan ditanya sampai di situ. Kedua malaikat itu berkata, apa yang kamu ketahui tentang Nabi Muhammad SAW? Mayit menjawab, seperti sebelum ia mati. Maka mayit akan menjawab sesuai dengan apa yang diyakini ketika dia sebelum mati, tergantung dari iman dan takwanya. Apa jawab mereka? Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Muhammad abduhu wa rasuluh. Ini jawaban lain orang mukmin. Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian apa yang diucapkan setelah itu? Aku bersaksi bahwa tiada zat yang berhak diibadahi selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian kedua malaikat itu berkata lagi, kami tahu engkau akan berkata begitu. Kemudian diluaskanlah kuburannya. Diluaskan kuburannya. Berapa luasnya? Lebar dan panjangnya 70 hasta. Lebar dan panjangnya sama, yaitu sab'una dhira'an, 70 hasta. Satu hasta setengah meter. Kalau 70 berapa? 35 meter. Lumayan nggak? Hah? Lumayan. Padahal di atas bumi tanahnya cuma berapa? 1 kali 2. Tapi tentu yang diluaskan ini di mana? Di kuburan atau di alam kubur?
Beda loh kuburan dengan alam kubur. Kalau alam kubur itu alam barzakh. Beda dengan kuburan. Kalau kuburan itu di mana sini yang dekat, Pak? Namanya Pandan. Nah, itu Pandan itu kuburan. Kalau alam kubur kita tidak tahu dimensinya di mana. Diluaskan. Yakni 70 hasta minimal. Maksimal tadi apa? Maddal basar, sejauh mata memandang. Inilah nikmat kubur. Terus kemudian dikasih apa oleh Allah Jalla wa'ala? Serta diterangi cahaya. Wa yunawwiru binurin, diterangi dengan cahaya. Itu artinya bahwa alam kubur itu gelap, maka diterangi dengan cahaya. Di alam kuburnya tutuk nang kuburane tetep peteng. Saya kiai lah dipadang-padangi, dipayoni, dikai lampu, di keramik, cek wong kerasan. Kira-kira nang dukure padang, nek wonge gak kena, jerone padang apa peteng? Ya tetep peteng. Ini nikmat kubur, diterangi dengan cahaya. Kemudian lalu diucapkan kepadanya, dikatakan kepada orang ini oleh malaikat, apa katanya? Tidurlah, tidurlah. Sebentar, disuruh apa, Pak? Disuruh tidur, Pak. Inilah nikmat kubur yang paling ringan. Dikongkon turu. Kalau tadi ruhnya para syuhada jalan-jalan enggak? Melalui perut burung hijau. Mereka terbang mengikuti burung-burung hijau karena ruhnya berada di perut burung. Antum nanti baca tafsir Ibnu Katsir, yaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke-154. Walan taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Apa kata Allah? Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Iya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan kepada orang yang mati di jalan Allah bahwa dia mati. Bal ahya, bahkan dia hidup di sisi Allah. Walakin la tash'urun, akan tetapi kalian tidak mengetahuinya, tidak menyadarinya. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan tentang makna daripada ayat ini. Riwayat dari Muslim disebutkan bahwa ruh para syuhada itu mereka mendapatkan rizki di sisi Allah, berada di surga dalam perut burung hijau. Ini nikmat tertinggi, sudah merasakan surga. Tapi minimal ketika berada di alam barzakh atau kubur, orang mukmin ketika mampu menjawab pertanyaan mungkar nakir, dia disuruh tidur. Tidur itu apa, Pak? Istirahat. Orang istirahat itu karena apa, Pak? Capek. Berarti kita hidup di dunia ini capek nggak? Capek, Pak. Tiang sholat itu capek napa mboten, Pak? Halo? Oh, gak wani jawab, pura-pura deh. Asline yo pegel kabeh. Enak-enak turu, as-salatu khairum minan naum. Ditangeni. Enak-enak turu. Nanti zuhur sholat lagi, habis zuhur asar sholat lagi, asar habis itu maghrib sholat lagi. Itu baru sholat, belum puasa, belum haji, belum umroh. Intinya orang ibadah di dunia ini capek nggak, Pak? Sebetulnya capek. Antum mengatakan nggak capek karena iman yang bicara, tapi hakikatnya capek. Makanya orang di alam kubur istirahat total, dikongkon turu. Jenenge menungso gak iso dikongkon turu, Pak. Kepingine apa? Apa kata mayit? Lanjut. Mayat itu berkata,
aku mau pulang kepada keluargaku dan memberitahukan keadaanku kepadanya. Arji ila ahli fa ukhbiruhum, aku pengen pulang ke keluargaku dan akan mengabarkan kepada mereka tentang keadaanku di sini. Ini permintaan mayit. Dikasih kesempatan nggak sama malaikat? Halo? Dikasih kesempatan pulang nggak sama malaikat? Apa kata malaikat? Kedua malaikat berkata, tidurlah seperti tidurnya pengantin yang tidak dibangunkan kecuali oleh keluarganya yang paling dicintai. Tidurlah kanaumatil arus, seperti tidurnya pengantin. Ya apa turuni pengantin wis lali. Ya ulang ono maneh celing. Gimana tidurnya pengantin, Pak? Dari sok turu, iku lak sampean umek kae. Nek wis mari umek iku kan turu. Turune ya apa? Terasa lama atau sebentar? Orang kalau tidur nikmat itu terasa lama atau sebentar? Sebentar, Pak. Walaupun dia berada di alam barzakh ratusan tahun. Lihat orang-orang yang sudah mati, orang-orang mukmin. Para sahabat misalnya, sudah berapa ribu tahun sampai hari ini? 1500 tahun lebih atau kurang lebih. Tapi mereka mendapatkan nikmat, nggak terasa tidurnya, Pak. Orang kalau tidur nikmat itu nggak terasa panjang. Lihat Ashabul Kahfi, ditidurkan oleh Allah di dalam goa selama berapa tahun? 300 tahun ditambah 9 tahun. Ketika mereka dibangunkan oleh Allah, dihidupkan kembali, apa kata mereka? Tidaklah kita berada di tempat ini melainkan 1 hari atau setengah hari. Padahal wis 300 tahun. Gak kroso, Pak. Orang mukmin juga begitu. Ketika mendapatkan nikmat di alam kubur, disuruh tidur, nyenyak tidurnya, Pak. Nggak terasa. Dia akan dibangunkan oleh orang yang mencintai dan yang dicintainya. Siapa yang mencintai dan dicintai? Allah tabaraka wa ta'ala. Allah lah yang akan membangunkannya. Bagaimana Allah membangunkan? Allah perintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala. Tiupan pertama kekagetan, tiupan kedua kematian total, tiupan ketiga kebangkitan. Tiupan inilah yang membangunkan seluruh yang mati. Makanya ketika mereka bangun, Pak, apa kata mereka? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ayo surat apa? Biasanya mau waca iku. Ya kan? Biyen saya kiai males malam Jumat maca. Mulai sekarang sing ngundang. Qalu, mereka mengatakan, ya wailana, celaka kami, memba'athana mim marqadina. Sapa sing nangeni aku rek teko nggonku turu iki, enak-enak turu ditangeni. Hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah janji Allah yang Maha Pemurah. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah apa yang dikatakan oleh para rasul. Maka malaikat tidak akan pernah memberi kesempatan bagi mayit itu pulang kembali. Mayit itu disuruh tidur seperti tidurnya pengantin. Jangankan yang hanya sekedar mendapatkan nikmat disuruh tidur, mereka yang memiliki kedudukan tinggi dari itu, para syuhada, ketika mereka minta kembali ke dunia, Allah tidak mengizinkan. Lah terus laopo mau enteni tiap malam Jumat itu laopo ngono lho. Karena masih di antara saudara-saudara kita ini ada yang meyakini bahwa mayit itu ruhnya pulang setiap malam Jumat. Apa meneh kok Ramadan, jadi ini apa cuti besar mulai ya. Makanya podo dijemput nang bandara ya, nang kuburan kabeh.
Ikhwatal iman, mayit tidak akan pernah balik ke dunia ini, siapapun dia, hatta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ada yang memahami bahwa ketika dia membaca solawat, kemudian dia berdiri menyambut Nabi, Nabi itu datang menemui majelis mereka. Ada nggak keyakinan seperti itu? Halo? Rasulullah tidak akan pernah hadir dalam majelis-majelis solawatmu. Sampai ada yang mengatakan kayak ono pasir ya, engko lak ono jejake. Jejake sapa? IO mana yang mampu mendatangkan Rasulullah? Halo? Ente datanglah presiden yang hebat ya. Ini Rasulullah. Nah, ada. Kalau antum membaca salawat yang dianjurkan memang untuk beliau, dan itu memang disunnahkan, diperintahkan agar kita memperbanyak baca salawat kepada beliau. Nggak perlu Rasul datang di majelis salawat itu, karena Allah sudah mempersiapkan malaikat khusus yang akan membawa salawat dan salam itu sampai ke hadirat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tahu malaikat siapa itu? Yang kemudian dia membawa salam dan salawat Nabi kemudian disampaikan kepada beliau. Halo? Lon, bui pula langsung browsing. Ya, antum cari di Sahih An-Nasa'i 1281. Nggak usah dibuka, Pak. Ini bukan waktunya bahas itu. Ini alam kubur soalnya. Tidak akan pernah balik ke dunia ini. Maka mereka pasti akan mendapatkan dua kemungkinan. Kalau tidak nikmat, maka azab yang akan diperoleh. Orang-orang yang beriman akan mendapatkan nikmat kuburnya. Adapun orang-orang kafir, bagaimana keadaan mereka ketika berada di alam barzah, didatangi oleh dua malaikat Munkar dan Nakir? Apa jawab mereka ketika ditanya? Kembali ke Abu Dawud 4753. Maka tidak ada jawaban orang kafir kecuali satu yang diucapkan dari mulut mereka. Baik, silakan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan lagi. Apa kata beliau? Jika seorang kafir meninggal dunia, maka ruhnya akan dikembalikan kepada jasadnya. Saat itu datanglah dua malaikat dan mendudukannya. Keduanya bertanya, siapakah Rabbmu? Man Rabbuka, siapakah Rabbmu? Apa jawab orang kafir itu? Ia menjawab, aku tidak tahu. Kok persis, Pak? Persis mulai wis tak audisi, wis lulus audisi. Tidaklah yang dilakukan oleh orang kafir setiap dia ditanya, man rabbuka wa ma dinuk wa man bu'itsa fikum. Ditanya tentang Allah, tentang agama, tentang Rasul. Apa yang mereka lakukan? Mereka berteriak 3 kali sekencang-kencangnya dan diakhiri dengan kalimat la adri, aku tidak tahu. Itu jawaban orang kafir. Fayunadi munadin minas sama, maka terdengarlah suara dari langit. Lanjut. Setelah itu terdengarlah suara dari langit. Ia telah berbohong. Qad kadzabat, dia telah berdusta, mendustakan agama, mendustakan fitrahnya, mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya. Itu makna mendustakan. Kemudian berilah hamparan permadani dari neraka. Afrisu minan nar, berikanlah pakaian dari neraka. Ilbasu minan nar, dan bukakanlah pintu neraka untuknya. Iftah lahu baban ilan nar, bukakan pintu menuju neraka. Kalau sudah dibuka menuju neraka, hawa as-samum masuk ke dalam kuburnya dan bau busuk menyengat.
masuk ke dalam kuburnya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya. Setelah itu didatangkannya untuknya rasa panas dan baunya neraka. Dan kuburnya disempitkan hingga tulang belulangnya berhempitan. Iya, kuburnya pun disempitkan hingga hancur tulang belulangnya. Itulah makna firman Allah, wa man a'radu an dzikrihi fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka akan aku beri penghidupan yang sempit. Sempit di dunia, sempit di alam barzah. Karena dia apa? A'radu an dzikri, yaitu berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian malaikat itu akan menyiksa dengan satu alat siksa. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa saat itu ia akan dibelenggu dalam kondisi buta dan bisu. Terus Disiksa dengan sebuah alat yang jika alat tersebut digunakan untuk memukul gunung, maka gunung tersebut akan hancur menjadi debu. jika alat pemukul itu dipukulkan di gunung, gunung itu akan hancur menjadi debu. Itulah mirzabatun min hadid, yaitu palu godam yang terbuat dari besi, yang jika dipukulkan gunung, gunung hancur menjadi debu. Iku palune tor, gak ono apa-apa iku. Lah arek saiki ku gak diwedeni ambek mungkar nakir sing wernoi hitam kebiru-biruan dan bawa apa? Bawa palu. Anak sekarang diselemurkan dengan film The Avengers. Ya, siapa yang bawa palu itu? Hulu kayak gak mampu ngangkat, ya kan? Apa itu? Itu untuk menyelemurkan anak-anak kita, untuk jauh dari pengetahuannya tentang malaikat-malaikat yang mereka harus imani dan harus mengetahuinya, supaya mereka timbul rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Begitu dahsyatnya palu yang dimiliki oleh mungkar nakir itu, gunung hancur jika dipukulkan kepadanya. Kemudian akhirnya diapakan orang kafir itu? Kemudian ia dipukul dengan alat tersebut. Pukulan tersebut terdengar oleh makhluk dari ujung masyrik hingga ujung maghrib. Hingga ujung timur dan barat mendengar suara jeritan orang kafir itu ketika dipukul. Illa tsaqalain, kecuali siapa? Kecuali manusia dan jin yang tidak mendengarnya. Kecuali manusia dan jin yang tidak mampu mendengarnya. Selain dari manusia dan jin mendengar suara siksa kubur itu. Berarti wedhus krungu enggak? PT krungu enggak? Terus arep lapo PT mok culno nang kuburan itu? Semua makhluk mendengar kecuali manusia dan jin. Seandainya manusia mendengar, kira-kira sholat subuh nang masjid Ar-Royani rame enggak? Koyok sholat apa? Kalau sing luwih rame selain Jumat, Idul Fitri. Itulah ujian di dunia. Tidak ada orang yang mampu mendengar azab kubur kecuali selain dua makhluk itu, manusia dan jin. Inilah siksa orang kafir. Kemudian yang ketiga, yaitu munafik. Bagaimana keadaan munafik? Buka Bukhari nomor 693. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi SAW bersabda, apabila mayat seseorang telah diletakkan di dalam kuburannya dan kawan-kawannya telah pulang, kendati pun dia mendengar bunyi terompa mereka, dua orang malaikat datang kepadanya lalu mendudukannya dan menanyainya. Apa pertanyaannya? Bagaimana pendapat engkau terhadap orang ini, yaitu Muhammad SAW? Ini salah satu pertanyaan mewakili yang tiga, yaitu pertanyaan tentang Nabi SAW. Kemudian apa jawab orang mukmin? Dijawab, aku mengakuinya bahwa dia hamba Allah dan Rasulnya. Kata malaikat,
lihatlah tempat engkau di neraka. Dia mampu menjawab pertanyaan itu. Dan kata malaikat, lihatlah tempatmu di neraka. Allah menukarnya bagimu dengan tempat di surga. Allah tidak mengizinkan tempatmu yang di neraka, tapi Allah mengizinkan tempatmu yang di surga. Dan orang itu melihat apa? Kata Nabi, dia melihat tempat itu kedua-duanya. Dia melihat tempat itu kedua-duanya. Kedua tempat itu dilihat. Antara yang neraka dan yang surga. Kenapa? Karena masing-masing kita ini, Pak, Bu, sudah punya kapling. Satu di neraka, satu di surga. Kita sudah punya kapling. Sebagaimana riwayat Nabi SAW dalam Sahih Ibnu Majah, buka nomor 3519. Itu nomor terakhir dalam Sahih Ibnu Majah. Kalau kaplingnya yang di surga itu tidak diurus, akhirnya dia masuk neraka. Allah mengizinkan kaplingnya yang di neraka, kaplingnya yang di surga ini akan ditempati oleh ahli surga yang lain. Lumayan nggak? Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Tidaklah seorang pun di antara kalian kecuali ia mempunyai dua tempat. Ya, ma min muslim kana lahu manzilan. Tidaklah seorang muslim melainkan dia memiliki dua kedudukan, dua kapling. Di mana? Satu tempat di surga. Manzilatun fil jannah, satu tempat kapling di surga, dan satu tempat lagi di neraka. Wa manzilatun finnar, dan satu kapling tempat di neraka. Jika dia masuk neraka, apa kata Nabi? Maka jika ia mati lalu masuk neraka, maka penghuni surga akan mewarisi tempatnya. Itulah makna firman Allah, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu mereka yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Kata Nabi SAW dalam hadis tersebut, kita sudah punya dua kapling. Tergantung kita sekarang, Pak, mana yang kita urus. Makanya mayit tadi itu melihat kaplingnya yang di neraka, kaplingnya yang di surga. Malaikat mengatakan, ini kaplingmu yang di neraka. Allah tidak mengizinkan, tapi Allah melegalkan yang di surga. Ditelokno, umpama zaman saiki, ditelokno apa? Sertifikat. Bukan sertifikat kertas, tapi ucapan malaikat. Berarti kita hidup di dunia ini sedang ngurus apa kita ini? Halo? Ngurus kapling yang di neraka atau kapling yang di surga? Kita ini sedang ngurus kapling yang di surga. Bagaimana caranya? Syaratnya cuma dua. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Beri kabar gembira bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga. Cuma dua syaratnya, Pak. Iman dengan iman yang benar, amal saleh, salat, amal saleh enggak? Ngurus kapling enggak itu? Ngurus kapling, poso, maca Quran, zakat, itu ngurus kapling kita, ngurus kapling surga. Amal soleh termasuk taklim seperti ini, amal soleh nggak, Pak? Amal soleh nggak ini? Amal soleh ini dalam rangka ngurus kapling. Makanya nek nang koncoi ditakoi, cak arep nang di ngurus kapling. Gak usah ngomong taklim, ngaji nang Aroyan, gak usah. Nang di ngurus kapling, wis ngono ae. Cek ngelu deh. Wong iku lho kok bendina ditakoki kok ngurus kapling, budal ngurus kapling, gak ngerti nih arep ngurus kapling apa? Surga. Sampai nih lho cak kok bolak-balik ngurus kapling, aku kok kepingin melok ta? Melok, ayo melok. Tiba digawa nang masjid, lundi, yo iki nang ngurus kapling, salat, maca Quran, majelis taklim. Ditunjukkan nanti legalitasnya. Kapan legalitasnya ditunjukkan? Saat berada di alam barzah.
ditunjukkan oleh mungkar nakir, itulah tempatmu di neraka. Allah tidak mengizinkan, tapi Allah izinkan tempatmu yang di surga. Dan orang itu melihat kedua-duanya. Kemudian, adapun orang kafir dan orang munafik berkata, ammal kafir awil munafik, adapun orang kafir atau munafik, ketika ditanya oleh mungkar nakir, apa jawab mereka? aku tidak tahu. La adri, katanya. Aku hanya berkata apa yang dikatakan orang. Aqulu ma yaqulun nas, aku hanya berkata apa yang dikatakan orang. Yaqulun nasa kada wa kada wa aqulu kada wa kada. Orang mengatakan begini dan begitu, aku pun mengatakan begini dan begitu. Iki jawabane wong munafik. Munafik niku muslim napa kafir? Zahire, sing ketok tampaknya itu muslim apa bukan? Muslim, tapi menyimpan kekufuran, itulah munafik. Izharul iman wa ibtanul kufri, menampakkan keimanan, menyembunyikan kekafiran, itulah munafik. Wong dewe wong Islam, ya kadang-kadang sik belajar, tapi belajar enggak karena Allah. Kadang ya sholatnya riya, bukan karena Allah. Makanya ketika ditanya mungkar nakir, jawabannya sik dawa timbangane wong kafir mau. Jawabannya apa? La adri, aqulu ma yaqulun nas, yaqulun nasa kada wa kada wa aqulu kada wa kada. Dibantah oleh malaikat. Apa kata malaikat? Kata malaikat, engkau tidak pernah mempelajari dan membaca. La daroita wala talaita, kau tidak pernah belajar dan kau tidak pernah membaca. Untuk apa hidupmu? Gara-gara dia apa? Mengucapkan atau berbuat hanya mengikuti kebanyakan orang. Wong ngalor melok ngalor, wong ngidul melok ngidul. Itulah perilaku orang-orang munafik. Akhirnya apa yang terjadi setelah itu? Lalu orang itu dipukulnya dengan pukulan besi di antara kedua telinganya, sehingga orang itu berteriak sekeras-kerasnya dan didengar oleh orang sekelilingnya selain manusia dan jin. Iya, ikhwatal iman. Ternyata siksa yang terjadi pada orang munafik tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan terhadap orang kafir. Karena hakikatnya mereka itu telah kufur kepada Allah. Al-kufru ba'dal iman, kafir sesudah beriman. Sekalipun para ulama membagi nifak atau kemunafikan itu ada dua, yakni nifak i'tiqadi yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, ada nifak amali yaitu pelakunya tidak dikeluarkan dari Islam tetapi masih ada bibit-bibit penyakit kemunafikan. Di antara empat, yakni sifat-sifat orang munafik itu ada pada dirinya. Oleh karena itu berhati-hatilah dengan sifat-sifat orang-orang munafik yang kalau sifat-sifat itu sempurna, lengkap ada pada diri seseorang, bisa jadi dia akan menjadi nifak i'tiqadi, nifak yang mengeluarkan dirinya dari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Maka akhirnya adalah dia akan disiksa oleh Allah di alam barzakh. Maka tidak ada pilihan agar kita mendapatkan nikmat dalam kubur kita, persiapkan diri untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ini baru pertanyaan di alam kubur, belum pertanyaan di alam akhirat. Lebih banyak lagi pertanyaannya. Apa saja pertanyaannya? Nanti tunggu tanggal mainnya, kita akan tahu. Dan ini yang harus kita persiapkan sebelum kita menghadapinya. Baik, karena waktu tidak memungkinkan, kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah. Mungkin ini ada pertanyaan atau tidak? Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Sangat menarik pembahasan alam bariyah ini. Ada beberapa hal yang kami minta penjelasan. Yang pertama, apakah ruh, di alam ruh itu antara anak dan bapak, mungkin keluarga yang lainnya bisa bertemu? Mungkin ada dalil-dalil yang menyebutkan Pak Ustadz. Yang kedua, apakah ruh yang sudah meninggal itu bisa ketemu dengan ruh pada waktu orang atau kita baru tidur? Karena ruh kita juga keluar dari jasad kita.
Mungkin lewat mimpi seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pengetahuan tentang ruh itu sangat sedikit sekali. Kalaupun ada riwayat yang menyebutkan bahwa ruh itu seperti tentara. Kalau dia orang mukmin, dia bisa bertemu antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Intinya adalah mukmin, bukan pertalian nasab, bukan bapak ibu, bukan anak bapak, bukan antara orang tua dengan anak, tapi antar orang mukmin. Dan tentu kita meyakini bahwa orang yang tidur itu ruhnya digenggam oleh Allah, dan ketika bangun dia dilepas, maka kembali dia hidup. Maka bisa jadi ruh orang mukmin itu ketika tidur dia bisa bertemu, yakni dengan ruh yang lain yang Allah kehendaki. Akan tetapi bagaimana hakikatnya kita tidak tahu. Contoh misalnya mimpi bertemu dengan Rasulullah, hak atau tidak itu? Halo? Buka Bukhari nomor 80. Tentu yang bertemu antara kita, antara orang mukmin dengan Rasulullah itu yang memiliki kesamaan keimanan, memiliki kesamaan akidah. Maka roh itu bisa bertemu. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, apa katanya? Nabi SAW bersabda, apa sabda beliau? namailah dirimu dengan namaku dan jangan memakai gelarku. Tasammu bi ismi, namailah namamu dengan namaku. Silakan. Rasul punya nama lain 9 jumlahnya. Wala takannu bi kunyati, jangan kau berkunyah dengan kunyaku. Rasulullah punya kunyah Abul Qasim. Sekalipun antum punya nama anaknya Al Qasim, tidak boleh antum menamakan dengan kunyah Abu Qasim, nggak boleh. Abul Qasim cuma satu, hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul melarang berkunyah dengan kunyah beliau, yaitu Abul Qasim. Bapaknya Qasim. Kanjeng Nabi nggak ada putra, namanya pun sinten mau Qasim. Abu Qasim, bapaknya Qasim. Abu Jundi, bapaknya Jundi. Ya. Ikut jenenge anakku kan itu. Lanjut. Siapa yang bermimpi melihat aku dalam tidurnya, sebenarnya ia melihatku. Iya. Faman arani fil manam faqad arani. Siapa yang melihatku dalam tidurnya, sungguh dia benar-benar melihatku. Kenapa? Karena setan tidak mampu menjelma seperti aku. Karena setan tidak mampu menjelma diriku. Tapi pertanyaannya, yang bermimpi itu sudah mengerti nggak ciri-ciri Rasulullah? Jangan-jangan dia hanya mengaku bermimpi ketemu orang yang berwajah Arab, kemudian mengaku sebagai Rasulullah. Belum tentu itu Rasulullah. Orang yang bermimpi ketemu Rasulullah, lihat track record hidupnya. Dia orang yang berakidah lurus. Dia orang yang mengenal Rasulullah. Bukan hanya mengenal perjalanan hidupnya, mengenal sejarahnya, mengenal sepak terjangnya, mengenal perjuangannya, mengenal sunnah-sunnahnya, tapi juga mengenal ciri fisiknya. Lihat bagaimana, sudah belajar nggak tentang ciri-ciri fisik Rasulullah? Tingginya seberapa, rambutnya seberapa, kadang Rasul itu jumma, kadang limma, rambutnya sepanjang telinga ini, kadang jumma, ini yang paling panjang sepundak, jenggotnya seberapa, berapa uban yang ada di jenggotnya, fix jumlahnya. Antum pelajari dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah. Di situ akan diterangkan ciri-ciri fisik Rasulullah. Kalau orang yang bermimpi mengenal Rasulullah secara fisik dan persis seperti yang hadir dalam mimpinya, mungkin saja dia memang bertemu dengan Rasulullah. Tapi sampean gak tahu belajar, gak tahu ngaji, ngaku ketemu Rasulullah. Apa mana ditangkoni Kanjeng Nabi apa waktu itu? Jenggoten enggak dicokor gitu. Kalau Rasulullah itu
jenggotnya dicukur, gak ada. Ya, dari hadis ini menunjukkan apa? Yang bisa bertemu ruh Rasulullah hanya orang mukmin. Berarti hanya orang mukmin bertemu dengan orang mukmin. Cirinya begitu. Cuman bagaimana caranya, wallahu a'lam. Karena riwayat-riwayat yang berkaitan dengan masalah ruh itu sangat sedikit. Makanya ketika Nabi didatangi orang Yahudi, kemudian bertanya tentang ruh, apa jawab Rasulullah? Rasul diam, nunggu wahyu turun, sambil bawa tongkat dan bersandar ke tongkatnya ini. Yahudi menunggu jawaban ini. Begitu turun wahyunya, ternyata apa? Surah Al-Isra, surah 17, ayat yang ke-86 atau 87. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Apa kata Allah? Mereka bertanya tentang ruh, yaitu orang-orang Yahudi. Qul, katakan Muhammad, kulir ruhu min amri rabbi, sesungguhnya ruh itu adalah urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kau diberi pengetahuan tentang itu kecuali sedikit. Kalau ingin lebih banyak lagi pengetahuan tentang itu, berdasarkan beberapa riwayat hadis, belajar baca kitab namanya Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di situ. Dan juga ada pendapat-pendapat dari kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.